Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang selalu dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana Nabi pernah berpesan mengatakan hal ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Sehingga mudah-mudahan bagian dari Allah menginginkan kebaikan dari kita tatkala kita mau untuk belajar ilmu agama, yaitu terpertanda kata para ulama ya, bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba tatkala seorang hamba mau menuntut ilmu agama, mau mempelajari ilmu agama, yang mana ini adalah sebagai sumber kebahagiaan, keselamatan, keberhasilan, kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Semoga kita bagian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Taib, ikhwani, akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana dalam membahas kitab, karena kita insyaAllah akan merutinkan di setiap hari apa ini? Hari Rabu di pekan kedua ya, membahas kitab. InsyaAllah kami pilihkan kitab tentang Makarimul Adab wal Akhlaq, tentang bagaimana seorang muslim menghiasi dirinya agar bisa berakhlak mulia dan beretika atau beradab dengan adab yang sudah diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain kita belajar akidah mungkin sama para asatidah yang lain, tauhid, fikih, ya, maka perlu yang namanya tanawwu agar kita bisa mengambil banyak manfaat. Ya, kalau misalkan semuanya akidah semua, kan cabang-cabang agama ini sangat banyak semua, dan adab ini penting apa tidak? Penting apa tidak?
penting. Bahkan sebagian ulama menomorsatukan adab sebelum ilmu. Ya, karena percuma orang kalau berilmu ternyata tidak beradab, nol juga. Karena inti dari ilmu agar bisa kita beradab, beretika dengan baik. Walaupun nanti ada adab kepada Allah, ya ini tauhid, ya yang paling tertinggi adab kepada manusia, sesama manusia. Nanti sesama manusia dibagi lagi. Yang tertingginya adalah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah Rasul ada yang tertinggi lagi. Di bawahnya Rasul yaitu siapa? Para sahabat. Naam, ini rijal agama, ya, rijaluddin atau orang-orang terdepan dalam agama Islam. Kemudian manusia secara umum setelah Rasul adalah orang tua. Bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana adab sesama sebaya, seumuran, ya. Bagaimana dengan yang di bawah kita, yang lebih muda dari kita. Ini semuanya sudah digariskan dalam Islam, dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW. Karena kita adalah manusia makhluk sosial, kata orang-orang. Sahih, yakni makhluk yang berinteraksi dengan yang lain. Dan Islam menjunjung tinggi keduanya. Kita disuruh menjunjung tinggi hablum minallah, vertikal. Apa ini hablum minallah? Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Dan oleh Islam sudah diatur sedemikian rupa, ya. Semuanya ada di tauhid, ada di fikih, ya, ada juga di adab. Kemudian kita juga diperintahkan untuk hablum minanas. Iya, hablu minanas, hubungan horizontal, yakni sesama manusia. Karena kita berinteraksi dengan manusia, iya apa tidak? Ya, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan keluarga yang paling terdekat, ya. Dan itu semuanya diperintahkan agar kita berbuat baik sesamanya, semuanya. Kepada ibu birrul walidain, kepada bapak birrul walidain, kepada kakak-kakak juga ada istilahnya menghormati mereka. Kemudian terhadap tetangga, kemudian tetangga yang muslim, non muslim juga memiliki hak dalam Islam, ya. Kemudian teman sekantor, ya, teman dalam satu profesi, kemudian sesama pedagang misalkan, ya, kepada mereka yang lebih tua bagaimana adabnya, kemudian kepada yang lebih muda bagaimana adabnya. Ini juga diatur sama Islam karena agama Islam adalah agama universal. Tahu universal? Agama yang mengatur ke semua lini-lini dan pundi-pundi kehidupan. Tidak hanya mengatur agama Islam itu antara hamba dengan Rob aja. Tidak hanya itu. Tetapi di luar itu juga, kalau bahasa orang, udah deh kalau agama itu di dalam masjid saja. Ada pernah dengar gak kayak gitu? Udah, ente nggak usah kaku-kaku amat, nggak usah terlalu fanatik lah, nggak usah terlalu kolot. Udah, agama itu di masjid. Keluar masjid agama nggak usah ikut campur. Pernah dengar nggak omongan itu, Bu? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah apa enggak? Enggak pernah. Tapi ini rame nih di luar nih. Udahlah, kalau agama silahkan di masjid. Ente jungkir balik, berdoa, bersujud, ruku, silakan. Tapi kalau di luar masjid, jangan bawa-bawa agama. Kita harus profesional katanya. Nah, ini adalah orang-orang liberal, Ibu, yang tidak mau menjadikan agama ikut campur dalam urusan dunianya sehari-hari. Cukup dalam masjid dan tempat ibadahnya saja. Kenapa? Karena di benak mereka agama itu antara hamba dengan Allah saja. Dan Islam tidak demikian. Karena Islam adalah agama universal yang mengatur semuanya, hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan manusia lainnya.
Jangan samakan dengan agama lain. Agama lain mungkin iya, hanya di tempat ibadahnya saja. Ya, kemudian sesama manusia tidak ada. Agama Islam tidak. Dan agama Islam adalah agama akhlak. Akhlak mulia. Bahkan kata para ulama mengatakan bahwa akhlak itu ikhtibarun likullin nas. Akhlak itu adalah barometer penilaian manusia, ba'duhum li ba'din, saling menilai satu dengan yang lain. Orang dicap baik karena apa? Karena akhlaknya, bukan karena ibadahnya. Sekali lagi, orang dicap baik di mata manusia. Lihat, di mata manusia, bukan di mata Allah ya. Kalau di mata Allah harus ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Tapi di mata manusia, orang itu dicap bukan karena dia rajin salat, bukan. Paling dia ngomong, oh itu agamanya kuat, tapi belum tentu akhlaknya baik. Oh itu orangnya buruk. Tapi kalau akhlaknya buruk, nanti merembetnya ke agama. Ah dia orangnya gak baik, buruk, gak amanat misalkan. Kata para ulama, akhlak adalah barometer penilaian antara satu orang ke yang lainnya. Semuanya saling menilai, semuanya, hatta ibu kepada anaknya dan anaknya kepada ibunya, satu sama lain. Dan mungkin ibu-ibu yang di depan ini saling menilai satu sama lain walaupun tidak diutarakan. Oh sama siapa? Sama si Fulan. Aduh dia males. Kenapa sih? Doyan gibah. Itu penilaian bukan? Penilaian. Ya. Mau berangkat sama siapa kondangannya? Mau sama si Fulan. Aduh dia males. Kenapa? Nanti dikit-dikit minjem 100. Ngutang, sering ngutang. Penilaian bukan? Penilaian, walaupun nantinya ujung-ujungnya bayar, tapi kan orang menilai. Ya, sama siapa jalannya, sama si orang, aduh doyan ngomong tuh. Jangan deh, kalau satu mobil sama dia nggak bisa tidur anak. Kenapa? Ngomong terus kayak radio. Kenapa tuh? Penilaian. Jadi akhlak adalah barometer penilaian antar sesama manusia. Semuanya, baik dalam lingkup intern yang terkecil, keluarga, ataupun lingkup yang lebih luas. Dan semuanya saling menilai. Anak kepada ibunya, orang tuanya, orang tua kepada anaknya, paman kepada ponakannya, dan begitu sebaliknya. Sesama teman, guru kepada muridnya, muridnya kepada gurunya. Sama siapa? Ustadz itu ya? Oh Ustadz itu kalau ngasih nilai bakhil kalau ujian. Penilaian bukan? Penilaian. Jadi penting apa tidak kita belajar adab? Penting, tetapi tujuannya bukan untuk manusia sekali lagi. Tujuannya untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita berakhlak untuk Allah, bukan untuk manusia. Bukan dalam rangka maslahat dunia. Beda sama seperti orang kafir atau orang yang tidak beriman, dia berakhlak. Berakhlak karena urusan dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nggak ada bapak sini. Ya, orang-orang yang tidak beragama atau yang tidak beriman atau kita katakan orang kafir secara umum, walaupun tidak semuanya, ya, biar nggak ada yang sewot. Mereka berakhlak karena urusan dunia. Kalau di luar maslahat dunia, mereka nggak main akhlak. Contoh, kau tahu customer service? CS, customer service, tahu? Yang suka melayani pelanggan, ya. Ibu ngamuk-ngamuknya seperti apa, pasti diladenin dengan baik dan benar. Oh iya maaf ibu, mohon maaf atas kesalahan kami, ya mohon nanti kami akan perbaiki lagi. Walaupun ibu mengeluarkan kalimat yang pedas, menusuk hati, tapi tetap dia nggak marah. Kenapa dia nggak marah? Tuntunan pekerjaan. Iya apa tidak? Tuntunan pekerjaan. Coba ibu ngelabrak dia di luar kerjaan dia, ya bisa cakar-cakaran. Iya apa tidak? Nah itu kebanyakan orang berakhlak, beretika itu bukan karena agama, tapi karena ada unsur maslahat dunia. Makanya orang kafir itu kenapa sih mereka menjadikan ada satu hari ibu?
ya, sama kaum muslimin muslimat dijadikan ini hari perayaan hari ibu, padahal itu hari penghinaan kepada ibu. Kenapa? Karena mereka tidak ada satu hari birrul walidain, nggak sempet untuk berbakti kepada orang tuanya, sibuk dengan dunianya, sampai nggak memperdulikan orang tuanya, wabil khusus ibu. Akhirnya mereka bikin satu hari supaya fokus terhadap ibunya, satu hari dalam satu tahun. Kemudian kita dengan bangganya tuh kan hari ibu kan, bagus, dirayakan, anak ngasih hadiah kepada ibunya setahun. Padahal dalam Islam hari ibu itu setiap saat, setiap menit, setiap detik, bukan setiap hari saja. Tuh. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan bagaimana birrul walidain. Itu contoh. Terus orang-orang pada umumnya, kenapa disiplin? Kenapa tepat waktu? Kenapa ya kalau janjian bisnis itu ya dengan penuh ramah tamah, ya karena ada maslahat dunia. Coba di luar maslahat dunia, ya mereka demikian apa tidak? Nah, agama Islam menyuruh umatnya untuk berakhlak bukan karena dunia, tapi ini karena agama. Dan ini karena agama. Dan Nabi SAW menjanjikan orang yang berakhlak baik itu akan duduknya bareng bersama Nabi di surga. Ya, kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang paling dekat duduknya nanti di hari kiamat dariku adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Nabi tidak mengatakan yang baik akhlaknya, tapi yang paling baik. Berarti apa? Kita disuruh oleh Nabi untuk berlomba-lomba dalam berakhlak mulia. Siapa yang terbaik? Itu yang akan terdekat dengan Nabi SAW. Mau ada unsur dunia, mau tidak ada unsur dunianya. Iya apa tidak? Mau dia akan ngiming-ngiming ngasih sesuatu masalah dunia atau tidak, tetap kita berakhlak mulia. Makanya Islam itu, Muslim yang baik itu pasti tidak akan menjadi perangai penjilat ibu. Paham apa tidak? Muslim yang baik, yang memahami konsep ini, tidak mungkin dia menjadi perangai penjilat. Tahu penjilat? Penjilat itu dia berpura-pura baik, berpura-pura bagus karena ingin mendapatkan unsur dunia. Tidak. Kenapa? Mau ada unsur dunia maupun tidak, kita tetap berakhlak mulia kepada siapapun. Ya kan, orang yang penjilat kan, dia orang tajir nih. Akhirnya kita berupaya untuk menjadi orang yang seakan-akan care sama dia, apa yang peduli, yang baik, yang royal. Kenapa? Karena dia orang tajir atau dia ada posisi jabatan ini, makanya kita dekat supaya barangkali dapat cipratannya. Muslim yang baik tidak demikian. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berakhlak mulia kepada siapapun, termasuk juga kepada orang kafir yang tidak memerangi. Kepada orang kafir kita berakhlak baik apa tidak? Orang kafir yang tidak memerangi seperti tetangga kita, apa tetap kita buang muka, acu tak acu, muka cemberut? Milih yang mana ibu? Berbaik aja. Kenapa? Karena dengan kita berbuat baik, siapa tahu mereka tertarik dengan agama kita. Iya apa tidak? Bukankah Nabi SAW menjenguk anaknya Yahudi di Madinah? Kemudian sampai akhirnya apa?
anak Yahudi itu masuk Islam. Itu dia. Ya, Nabi nawarin 2 kalimat syahadat, mau nggak masuk Islam? Maka si anak tersebut melirik ke abahnya, kayak ngasih kode, dibolehkan apa enggak? Apa kata abahnya? Padahal Yahudi ini orang yang paling musuhi Islam. Ya, Yahudi adalah garis terberat yang memusuhi Islam. Kemudian yang kedua orang-orang musyrik. Tapi lihat, karena Nabi menziarahi anak Yahudi tadi, kemudian ngelirik ke abahnya, maka abahnya ngomong apa? Ya bunai ati' Abul Qasim. Wahai anakku, ikuti, taati, nurut sama Abul Qasim, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, muslim, kemudian meninggal. Tuh. Akhirnya apa? Nabi keluar dari rumah Yahudi itu mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dengan sebabku, melalui perantaraku, dari api neraka. Tuh, berarti kita diperintahkan untuk berbuat baik juga sama orang kafir. Nah, kalau sama orang kafir saja kita diperintahkan berbuat baik, lah bagaimana lagi dengan sesama muslim? Ya, sudah muslim, kemudian tetangga, apalagi ada hubungan karib kerabat, itu ada 3 hak di situ. Pertama hak muslim, kemudian hak tetangga, kemudian hak kerabat. Jadi kalau Anda berbuat baik kepada tipikal orang yang 3 pokok ini, yang ada padanya 3 pokok ini, maka Anda mendapatkan 3 pahala. Berbuat baik karena dia seorang muslim, berbuat baik karena dia adalah tetangga, karena kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga, iya apa tidak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi hak tetangga. Kemudian yang ketiga, hak kekerabatan, ada pahala silaturahim, menyambung silaturahim. Jadi penting apa tidak ibu-ibu sekalian mempelajari adab? Penting ya, apalagi sering kita mendengar Ustaz, dia kok sudah ngaji tapi utang nggak dibayar. Ustaz, dia sudah ngaji tapi kok lisannya pedes ya kalau ngomong ya, nyelekit. Tahu nyelekit nggak? Nyelekit di hati, walaupun ngomongnya biasa flat datar, tapi kalau sekali ngomong ngucap, aduh sakit hati 7 hari. Ya, orangnya sudah ngaji Ustaz, nanti ujung-ujungnya pengajiannya di sini nih, kayaknya nggak bener nih. Padahal orangnya yang nggak bener, iya nggak? Ustaz, dia sudah ngaji kok tapi masih gibahin terus ya Ustaz ya. Akhirnya ujung-ujungnya saya ikutan gibah Ustaz. Gimana dong? Tuh, jadi penting sekali yang namanya akhlak mulia. Taib. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau bahas masalah akhlak dan masalah makarimul akhlak ini panjang dan lebar ya. Insyaallah kitabnya ini yang saya bahas, Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Syarhi Fusulil Adab wa Makarimil Akhlak, yakni faedah-faedah yang bisa dipetik dari pembahasan adab dan akhlak karimah yang dianjurkan oleh Islam. Ya, saya bawakan syarahnya dari Syekh Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala ya. Baik, insyaallah kita akan bahas ini tentang bagaimana mengucapkan salam kepada yang dewasa. Apakah boleh nanti seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahramnya? Ya, sering nggak nih kayak gini nih? Ya, boleh apa enggak? Ya, itu dibahas. Atau bagaimana kalau wanita mendapatkan salam, ucapan salam, ya bukan kirim salam, bukan, ucapan salam dari laki-laki yang bukan mahramnya, apakah wajib dijawab apa tidak? Nah, ini akan kita bahas. Terus bagaimana ya perilaku seorang wanita, ya seorang muslim ketika di rumahnya berinteraksi dengan keluarganya,
berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan masyarakatnya. Ya, ini penting. Apalagi kita sudah ngaji supaya pertama dalam rangka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, akhlakul karimah adalah penarik yang kuat agar orang bisa simpati dengan Islam. Sekali lagi, akhlak karimah, akhlak yang mulia itu penarik kuat, magnet yang kuat agar orang itu simpati dan tertarik dengan Islam. Karena semua di antara kita, saya dan Anda wajib berdakwah. Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib. Akan tetapi sesuai kapasitas masing. Orang yang berilmu, kewajiban dia menyampaikan ilmunya. Orang yang memiliki harta, kewajiban dakwah dia dengan hartanya. Orang yang punya korelasi, kewajiban berdakwahnya dengan korelasinya, sehingga dakwah ini bisa berjalan. Termasuk antunna semua, ibu-ibu juga ada kewajiban berdakwah yang bisa diambil dari seluruh muslim dan muslimah. Apa itu? Akhlak. Apalagi kita hidup di masyarakat heterogen, majemuk. Ya, orang saling menilai satu dengan yang lain, sehingga akan terlihat dari akhlaknya. Maka cerminan akhlak antunna, ibu-ibu sekalian, adalah cerminan keberagamaan antunna. Saya ulangi, akhlak Anda adalah cerminan di mata manusia terhadap kualitas agama Anda. Termasuk orang kafir pun akan menilai, oh si fulana, masya Allah itu ya, orangnya baik, dia nggak mandang bulu. Kalau ada orang yang minta-minta, misalkan dia ada duit dia kasih. Kalau ada ini dia ringan tangan. Oh dia suka membantu. Padahal saya non muslim, saya malah menjadi apa ya? Yang tadinya melihat Islam itu jelek, kalau melihat dia, Islam itu nggak semuanya kayak gitu kok. Muslim nggak semuanya kayak gitu kok. Buktinya ibu ini bagus. Ya, saya minta pertolongan ini dan itu sama dia, ya gercep dan lain sebagainya. Itu positif apa tidak? Bahkan bisa jadi sebab utama dia masuk. Butuh ilmu tidak? Tidak usah ilmu kalau ini. Akhlak. Walaupun nanti akhlak diambil dari ilmu. Dan itu yang terjadi di Eropa sana, ibu-ibu sekalian. Islam tersebar di Eropa sana, ya, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Ya, dimatikan ya, atau di silent HP-nya. Di Eropa sana, Islam tersebar bukan dengan Al-Quran, bukan dengan hadis. Walaupun ada yang dari Al-Quran dan hadis, tapi tersebar karena akhlak orang-orang Muslim di sana yang baik. Sampai terkesima, yang bantu tanpa pamrih, ya, yang memberikan, ya nih hal-hal positif. Akhirnya mereka merasa, kok kan ada istilah di Eropa itu apa? Islam fobia atau Islamfobia, gerakan anti-Islam. Bahwasanya Islam itu dicap radikal, teroris, buruk, ekstremis, kaku. Akhirnya lambat laun Allah yang ngerubahnya lewat orang-orang Islam yang tinggal di sana, ya, dengan akhlaknya yang baik. Akhirnya apa? Banyak yang dari Nasara masuk Islam. Sampai sekarang gereja-gereja di Eropa itu berubah menjadi masjid. Tuh, lihat, ya, ini luar biasa sekali. Oleh karenanya maka kita sebutkan, ya, faedah dari membaca atau dari Islam atau dari pengaruh urgensi pentingnya adab dalam Islam. Sebelum memasuki itu, kita akan sebutkan dulu muqaddimah kitab yang disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi ini kitabnya kecil yang ditulis oleh Ibnu Aqil, kemudian disyarah, dijelaskan, ya, oleh Syekh Abdullah Fauzan
hafizahullahu taala. Kata beliau di sini mengucapkan dengan bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa la tu'assir, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mukaddimah kitab. Lihat beliau mengucapkan dengan bismillah. Ya, dan ini adalah bagian dari mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Karena pertama kali di dalam Al-Qur'an yang diucapkan adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW, Nabi ya menulis surat-suratnya, memulai perkaranya dengan mengucapkan bismillah. Artinya adalah, ya Allah, dengan namamu Ar-Rahman Ar-Rahim, aku meminta pertolongan. Dan ini penting bagi kita semua. Apa faedahnya? Pentingnya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusannya. Penting apa tidak? Penting, karena manusia, seorang hamba itu lemah, tidak memiliki daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya pelajaran yang bisa kita petik dari kalimat ini, di sini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seorang hamba hendaknya memulai kalimatnya, memulai urusannya apapun dengan bismillah. Artinya, ya Allah, dengan menyebut namamu, kalau Anda ingin keluar rumah, ya Allah, bismillah, yakni artinya, ya Allah, dengan pertolonganmu saya keluar. Ya Allah, dengan pertolonganmu saya masuk rumah. Ya Allah, dengan pertolonganmu, dengan taufikmu saya makan. Ya Allah, dengan pertolonganmu saya membaca Al-Quran, saya mengaji dan lain sebagainya, agar diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi manusia itu lemah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tak berdaya. Siapa yang menjadikannya kuat? Allah. Siapa yang memudahkan urusannya? Siapa yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melariskan dagangan? Allah. Siapa yang menjadikan dia pintar ngomong? Allah. Jadi semuanya adalah dari Allah. Sehingga seorang muslim apabila sudah tahu konsep ini, semuanya datang dari Allah, maka tidak ada di dalam hatinya ada takabur, ada sombong, ada rasa angkuh, merasa lebih tinggi dan orang lain itu lebih rendah dan hina. Karena semua yang memudahkan urusan adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita seperti Qarun. Ketika dikasih hartanya, Pak, Bu, ya. Hartanya Qarun itu, pintu rumahnya aja dipapah sama beberapa orang. Pintu rumahnya, pintu gudang hartanya itu dipapah sama beberapa orang. Berarti kuncinya kayak apa? Ada nggak? Ibu pernah lihat nggak kunci dipapah sama belasan orang? Nggak ada. Yang ada tuh kunci masuk kantong kan. Ini dipapah sebegitu besarnya. Berarti gimana tuh kekayaannya Qarun? Ketika ditanya, ya Qarun, dari mana hartamu ini? Maka dia mengatakan dengan kesombongan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini hasil jerih payah usaha saya, hasil keringatnya saya. Ya, ini karena kepintaran saya. Ini karena saya sekolahnya di sini dan di situ. Kan saya sekolahnya di luar negeri. S1-nya di universitas ternama lah di Jakarta, S2-nya di Eropa, S3-nya di Amerika. Pulang-pulang saya jadi dirut ini, ya wajar lah. Karena saya kan sekolahnya di luar negeri, kan saya pintar. Sama nggak dengan Qarun? Sama. Qarun sudah mati, tapi pemikiran ini masih banyak tersebar di kaum muslim. Sama nih pedagang, ya. Dia jualan
produknya laris. Ya wajar Ustaz, saya kan pintar ngomong. Saya kan jualannya bumbunya premium. Kalau orang beli sekali pasti beli lagi. Iya nggak? Banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Nanti dijamin beli lagi. Walaupun itu kalimat promosi, tapi ini nggak boleh sebenarnya. Ya. Atau ngomong ke orang, ya saya sih jualannya racikannya premium. Orang beli sekali beli lagi dia nanti. Atau kan saya wajar, saya jualannya di toko yang di tempat yang strategis, yang mahal. Ya wajar saja kalau jualannya laku, laris. Nah sama nggak kayak korun tadi? Sama ya, karena dia menisbatkannya kepada kemampuan materi atau kemampuan diri sendiri. Akhirnya Allah murka tuh sama korun. Ya, Allah murka sama Qarun. Wa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dia dan isi rumahnya ke mana? Ke dalam tanah. Sehingga ada istilah harta karun. Dan itu terjadi, ini kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Jangan sampai kita demikian, karena pada hakikatnya orang yang jualan sama-sama, misalkan jualan sate ayam, sama-sama bumbunya sama. Kita sekarang pakai logika nih ya, sama-sama. Ini mohon maaf nih, saya nyebutinnya random, jangan sampai ada yang jualan sate ayam tersinggung nih ya. Ya, saya nyebutin aja makanan lah, atau contoh sate ayam atau sate kambing, sama-sama jualan sate kambing. Ya jaraknya agak berjauhan atau jaraknya dekat. Yang satu laris, yang satu sepi. Padahal bumbunya sama, racikannya sama. Siapa yang menjadikannya laris dan siapa yang menjadikannya ini sepi? Allah. Ya, Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita memahami konsep ini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, maka tidak ada di ruang hati kita untuk sombong, karena semuanya datang dari Allah. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala bentuk kenikmatan yang kalian dapatkan itu murni dari Allah azza wa jalla. Maka seorang muslim hendaknya bersyukur kepada Allah azza wa jalla terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah itu diambil dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibal la yuzkaru fihi bi bismillah fahuwa abtar. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan maknanya benar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah bisa dicabut keberkahannya. Bisa dicabut keberkahannya. Dalam riwayat lain, setiap perkara baik yang tidak diucapkan dimulai dengan zikrullah, ya maka itu bisa dicabut keberkahannya. Jadi hendaknya kita memulai apapun urusan yang baik dengan mengucapkan bismillah. Dalam hadis tentang keluar rumah, contohnya hadis keluar rumah, ya, man kharaja min baitihi au min manzilihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan bismillah, apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad fanada munadin. Maka ada yang menyuruh di atas langit, laqad hudita wa kufita wa wukita wa tanahan kasyaitan. Sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, sungguh engkau telah dicukupkan kebutuhannya, sungguh engkau telah dijauhkan dari mara bahaya, dan syaitan lari tidak bisa menggoda engkau. Tuh lihat, ini maslahat kebaikan dunia dan akhirat. Telah dijamin hidayahnya. Siapa yang tidak mau dijamin hidayah? Mau tidak? Kita semua dijamin hidayah. Dan kita semua butuh terhadap
hidayah, iya apa tidak? Nah, wakufita, ya, dan engkau telah dicukupkan kebutuhanmu. Engkau keluar rumah ini apa? Mau cari fulus, mau cari rezeki, akan dijamin sama Allah. Tuh lihat, mendapat jaminan kebutuhannya pada hari itu. Wakufita, wawukita, engkau akan dijauhi dari mara bahaya. Bisa jadi engkau ditakdirkan di Lauhul Mahfuz tertulis. Ini sedikit menyinggung takdir, nggak apa-apa ya. Walaupun pembahasan takdir adalah pembahasan tersendiri, tapi banyak ditanyakan. Di Lauhul Mahfuz, ibu ini, naudzubillah ya, atau seorang hamba ini ditakdirkan ketabrak motor ketika mau nyebrang. Namun dicoret, nggak jadi ketabrak motor disebabkan karena dia berdoa dengan doa ini, sehingga sama Allah dipalingkan. Ini maksud bahwasanya doa bisa menolak takdir, yakni karena doa bagian dari ikhtiar. Karena doa bagian dari ikhtiar. Karena kita nggak tahu takdir kita bagus atau tidak, maka kita diperintahkan untuk ikhtiar. Karena takdir itu tidak bisa kita ketahui kecuali setelah terjadi. Paham sampai di sini? Karena kita nggak tahu takdir kita, maka kita berusaha berikhtiar. Di antaranya ikhtiar itu ya bekerja, berusaha, dan di antara usaha adalah doa. Karena doa bisa merubah takdir. Tuh lihat. Wawukita, engkau telah dijauhkan dari mara bahaya, sehingga yang tadinya mau ketabrak motor nggak jadi, malah dapat uang 1 juta. Misal, ya, karena dari kebaikan tadi. Kalau dijauhkan dari mara bahaya, otomatis kebalikannya bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Al-ilmu indallah, ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa tanaha anka syaitan, dan syaitan akan lari, tidak mau menggoda engkau, sehingga nggak ada kuasa baginya untuk menggoda manusia. Ini luar biasa. Pada hari tersebut tatkala Anda keluar rumah, oleh karenanya maka syaitan tatkala keluar dari rumah, tatkala Anda keluar dari rumah, maka syaitan yang mendengar seruan ini, laqad hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anka syaitan, maka syaitan langsung pesimis, langsung kecil hatinya. Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuki, bagaimana aku bisa menggoda, bisa mendekati seseorang, menggoda seorang yang sudah dijamin hidayahnya, dijamin kebutuhannya, dan dijamin dari segala mara bahaya, bahkan aku pun gak bisa mendekatinya. Akhirnya syaitan pesimis. Dari mana? Lihat, dari kalimat Bismillah. Sudah pada hafal semua doa-doanya ibu? Doanya gak sampai 5 detik. Bismillah, tawakkaltu alallahi, la haula wa la quwata illa billah. Ini doa ini sempat ramai ketika hari-hari Covid, ya, karena orang kalau sudah keluar rumah seakan-akan kayak ketemu malakul maut, ya, takut luar biasa. Kalau dipikir-pikir kayak orang gila juga ya, pada saat sampai ada uang direbus dulu, ya, dicemplungin dulu, dikasih soklin, dikasih ini segala macam. Kalau dipikir-pikir sekarang kayak orang gila juga ya ternyata ya. Tapi pada waktu itu memang berbeda keadaannya. Kenapa? Orang takut keluar rumah. Ya, orang takut keluar rumah. Taib. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Dan banyak sekali sebenarnya contoh-contoh dari Nabi SAW ketika masuk rumah juga baca bismillah, kemudian mengucapkan salam kepada penghuni rumah, maka setan tidak bisa ikut masuk. Barang siapa ya kurang lebih maknanya yang mengucapkan bismillah dan mengucapkan salam, maka setan tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Tapi kalau yang selonong boy saja, kayak kucing, ya, kayak ayam, maka setan ngasih kabar gembira kepada pengikutnya, ada hotel buat kalian agar kalian bisa mabit. Ya, ada hotel buat kalian. Kemudian kalau dia makan malam, ya makan, kemudian tidak mengucapkan bismillah, langsung aja makan mie instan 1 mangkok. Ya, ada sayur lodeh, ada ikan pindang, ada
rendang semuanya. Jangan disebutin Ustaz, jadi juk lagi ya, lapar lagi. Nah, akhirnya setan ngasih kabar gembira lagi kepada para teman-temannya, ada mabit untuk kalian plus asya, plus makan malam. Makanya jangan heran kalau Anda makan satu piring kok nggak kenyang. Jangan heran kalau Anda makan satu piring ternyata belum kenyang, pengennya nambah. Bisa jadi karena setan ikut makan bersama kita, makan yang hakiki, makan yang benar. Jadi kita nggak kerasa makan satu mie instan nggak cukup, harus dua, pakai 2 telur, pakai sayuran semuanya, ya baru itu kenyang. Karena apa? Setan ikut memakan apa yang kita, tatkala kita tidak mengucapkan apa? Bisa dipahami, ya. Jadi rumahnya akan jadi mabesnya setan, ya hati-hati. Makanya jangan sampai rumah kita mabesnya setan, markas besarnya setan, ya rumahnya sampai anyep, ya nggak enak untuk ditinggali. Kenapa? Karena kita yang menjadikan rumah kita untuk setan. Ya, kalau rumah sudah ditinggalin bersama setan, ini tidak ada keberkahan. Nanti isinya suami ngamuk-ngamuk mulu, ya istri juga sama mencak-mencak mulu, anak yang tadinya penurut jadi nggak nurut. Hati-hati, jangan disangka seton itu rumah yang ada setonnya itu rumah yang angker. Jangan disangka. Naam itu bagiannya, tapi banyak yang tidak dirasakan bahwa kebanyakan orang membangun rumah itu hanya fisiknya saja, tetapi ruh rumahnya nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak memiliki adab-adab Islam. Padahal kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua sudah ada adab-adabnya. Adab masuk rumah, adab keluar rumah, adab ngobrol, adab berbicara, adab berucap, ya. Bahkan sampai adab lagi marah pun dijelaskan sama Islam. Ya, sempat ada beberapa bertanya, Ustaz, dia mukanya murung sekali. Ini contoh pentingnya adab. Kenapa Pak? Saya habis ribut sama istri. Oh, terus saking ributnya saya mengucapkan talak pada istri saya, kata dia. Oh, terus gimana dong Pak? Saya masih cinta sama istri saya, Ustaz. Saya menyesal. Apakah talak saya ini sudah jatuh? Apakah tidak? Tuh. Terus saya bilang, Bapak ini sudah mentalak yang keberapa ini kejadiannya? Ini yang sudah kedua kali, Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah masih ada satu kali lagi. Kalau sampai satu kali lagi, mungkin Bapak bisa mati berdiri. Kenapa? Karena Bapak masih cinta sama istri Bapak. Kalau sudah jatuh yang ketiga, Bapak sudah nggak bisa menikmati istri antum, kecuali dia menikah lagi dengan nikah yang benar. Nikah bukan karena ingin perceraian, kemudian nanti kalau misalnya cerai, antum bisa masuk lagi. Mau kayak gitu? Gak mau, Ustaz. Kayak dia minta berlindung, na'udzubillah apa segala macam. Tuh, penting nggak adab? Penting. Dalam Islam, adab ketika marah pun sudah dikasih koridor-koridornya. Di antara adab Islam, ketika marah, jangan ngomong, silent. Udah nggak usah ngomong. Kenapa? Takut kalau ngomong ya itu kejadian. Apalagi seorang suami, kalau sudah meledak-meledak ngomong, akhirnya kalimat talak, ujung-ujungnya penyesalan di akhir, bukan di awal. Dan itu banyak pertanyaan yang senada yang seperti ini. Penting nggak berarti ada? Penting. Berapa banyak ada
Ya ini kita cerita aja, suami misalkan sampai membakar istrinya atau istri yang bakar suami karena ribut dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat adab marah yang diajarkan Nabi, ya apabila kalian marah dalam keadaan berdiri maka duduklah, ketika duduk berbaringlah, maka berwudulah atau mandi, karena marah bagian dari bara api syaitan yang dihembuskan oleh syaitan, maka padamkan dengan mandi atau dengan berwudu. Kalau enggak keluar rumah sejam 2 jam juga balik lagi supaya fresh kembali. Dan jangan ngomong, kalau sudah ngomong yang namanya orang marah gimana sih? Pasti akan keluar semua tuh, kebun binatangnya keluar, ya bahkan hewan yang nggak ada di kebun binatang pun keluar, ya. Kemudian kalimat mengumpat keluarganya, mengumpat orang tuanya, mengumpat ini, bahkan bisa jadi sampai mengumpat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, berarti penting sekali membahas masalah adab. Taib. Di akhir kita akan sebutkan beberapa perkataan ulama tentang masalah adab. Kemudian di sini Rabbi yassir wa la tu'assir, ini pentingnya doa. Ya Rabbi, mudahkanlah dan jangan engkau persulit. Pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, termasuk perkara yang sepele. Termasuk dalam perkara yang sepele. Dalam sebuah hadis, walaupun hadisnya dhaif, orang-orang salaf itu sampai sendalnya rusak pun minta berdoa kepada Allah agar diperbaiki. Para kaum salaf sampai naruh garam di sop kuah itu, mereka sampai istikharah kepada Allah. Lihat, padahal permasalahan sepele. Kenapa? Karena hati mereka ketergantungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan enggak, kita kan merasa sombong. Perkara sepele doang, ngapain minta sama Allah? Kadang kita ngomong kayak gitu dari hati walaupun nggak diucapkan. Ya buktinya apa? Anda nggak berdoa. Bukti omongan ini karena Anda menganggapnya ini perkara sepele. Kapan Anda berdoa? Tatkala ada kesulitan, baru berdoa. Itu yang terjadi di antara kita semua. Padahal kita diperintahkan untuk berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kuberi. Bahkan ada seorang ulama menasihati anaknya, wahai anakku, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah yang pintunya 24 jam terbuka, nggak pernah tertutup untukmu. Ya, kenapa? Karena engkau tatkala meminta kepada manusia akan marah, sumpah. Mungkin sekali 2 kali dikasih, ya, sekali 2 kali dikasih, walaupun orangnya tajir. Tapi kalau tiap ketemu Anda minta, gimana orang tersebut? Nih, kalau tiap hari saya ketemu ibu, saya minta sesuatu, apapun, kira-kira bagaimana perasaan ibu kepada saya? Sumpek, apalagi nggak nyaman, ya nggak? Dimintain terus, iya apa tidak? Ya sama kayak ibu-ibu kalau lagi parkir motor nggak ada orangnya, begitu mau keluar motor ada yang priwit-priwit, iya nggak? Resah juga kan? Iya nggak? Ya, orang kalau dimintain terus risih, tahu risih ya? Risih. Ada orang yang hobinya traktirin dong. Kadang pakai modus, aduh nggak bawa dompet nih, ya modus itu. Nggak bawa receh, uangnya gedean, ya sudah tinggal ditukerin saja, tinggal dipecahin, kan apa susahnya. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk supaya orang yang kayak gini, ini namanya penyakit. Manusia di awal bakal toleransi, sekali 2 kali, tapi kalau keseringan ditinggal orang kayak gini. Ini perkataan ulama. Karena kalau tatkala Anda idza sa'alta an-nasa yaghdab, karena kalau engkau meminta kepada manusia akan marah. Tapi kalau engkau meninggalkan doa, tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepada Anda. Karena Allah suka diminta. Berbeda dengan manusia. Manusia benci tatkala karena manusia hartanya terbatas. Setajir apapun orang hartanya terbatas. Iya apa tidak? Takut kere dia. Ada unsurnya itu.
Hatta seroyal apapun orang, kalau dimintain terus nggak mau. Tapi kalau Allah selagi sering diminta, Allah akan cinta kepada orang tersebut. Maka mintalah kepada Allah dalam setiap urusan kita. Apapun itu, ya Allah mudahkanlah hamba. Ya Allah saya mau safar, mau ke Bandung misalkan. Mudahkanlah. Jangan sampai ada macet, jangan sampai ada hambatan, halangan dan rintangan. Boleh nggak kita berdoa kayak gitu? Sangat boleh dan dianjurkan. Ya Allah saya mau haji, mudahkanlah. Sebagian orang kan gini, selagi ana ada duit daftar. Kan ada furoda misalkan, ya furoda, ngapain doa? Ujung-ujungnya furodanya di cancel, tuh kan? Akhirnya gimana? Sedih apa tidak? Sedih. Coba minta sama Allah, ya Allah berangkatkanlah hamba agar bisa menjadi tamumu dalam ibadah haji. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, apapun itu, ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadhihi nubdatun min fusulil adab. Inilah adalah beberapa perkara adab. Ya, apa itu adab? Dengan ini kita tutup ya, insyaallah. Apa itu adab? Adab kata para ulama adalah isti'malul khuluqil jamil, yakni seseorang berperangai dengan akhlak yang baik, itu adalah adab. Sebagian ulama tidak membedakan antara adab dengan akhlak. Sebagian lagi membedakan kalau adab adalah tuntunan yang sudah dianjurkan, digariskan oleh Islam. Adapun akhlak adalah perangai. Perangai yang ada pada diri seseorang. Dan akhlak dibagi dua. Ada akhlak perangai dalam diri sendiri, ada akhlak yang harus kita berusaha payah untuk mendapatkannya, akhlak mulia ini. Dan rata-rata orang ingin berakhlak mulia itu yang jenis yang kedua. Karena hukum asalnya manusia itu akhlaknya tidak baik. Hukum asal. Karena dia belum tahu kapan dia berakhlak mulia, tatkala dia tahu akhlak mulia yang digariskan oleh Islam. Walaupun ada beberapa akhlak yang itu sudah menjadi tobiahnya manusia. Kayak di zaman jahiliyah orang sudah memuliakan tamu. Ada sampai sekarang di Arab Badui itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ibu nanya ke orang Arab di sana, di pedalaman Saudi, tahu nggak rumahnya si fulan? Ini kata beberapa syekh di sana. Maka jawaban orang tersebut, iya saya tahu. Di mana? Nggak mau ngasih tahu. Terus kenapa nggak ngasih tahu? Sampai ente makan di rumah ana dulu, baru anak kasih tahu. Tuh. Jadi perangai ini memang sudah ada turun-temurun, mungkin dari sejak dulunya, dan itu memang ada dalam dan dikokohkan oleh Islam. Ada perangai yang sijia. Apa sijia itu? Sudah menjadi melekat pada dirinya, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda memiliki ada tabiat akhlak yang baik dari sejak lahir, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang penyantun, penyabar, ya orangnya nggak gampang emosi, ya diladenin orang, tipikalnya kayak apa aja sama dia diladenin. Itu anugerah dari Allah. Kalau ada perangai yang seperti itu, akhlak mulia dari sejak dia lahir atau sudah ada pada dirinya, maka itu anugerah dari Allah. Bagus, tapi itu sedikit. Yang kedua, ini yang kita diperintahkan, akhlak mulia yang tidak ada pada perangai kita. Kita dituntut untuk menghiasi diri kita dengan akhlak tersebut. Dan ini nomor 2 yang paling banyak pada diri kita. Kita ambil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah wahyu yang isinya akhlakul karimah semua. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulnya, adab kepada manusia. Terakhir, pentingnya adab, saya bawakan perkataan beberapa ulama. Yang pertama, perkataan tentang Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, man tahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunan.
barang siapa yang meremehkan adab, maka dia akan diharamkan dari amalan-amalan sunnah. Ngeri ya. Kita banyak tahu nih sunnah, ini sunnah, tapi kok hati kita males. Ya, hati kita males untuk kita bangun sebelum subuh, tapi kok nggak ada hati tergerak untuk sholat tahajud. Bisa jadi karena kita banyak meremehkan adab akhlakul karimah, tidak menghiasi diri dengan adab akhlakul karimah, sehingga bisa jadi diharamkan atau di bahasa lainnya dipersulit untuk melakukan amalan sunnah. Ya, wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Kalau sudah terbiasa menyepelekan amalan-amalan sunnah, nanti merembet akan menyepelekan amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib nanti tuh, udah deh nggak usah sholat sunnah, nanti ujung-ujungnya sholat 5 waktunya mepet, misalkan. Hati-hati. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang sering menyepelekan amalan yang wajib, ujung-ujungnya dia akan terhalangi seluruh ilmu dan pengetahuan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang masalah adab. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Adabnya seseorang adalah tanda seorang itu bahagia dunia akhirat. Ulangi, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang menandakan tentang kebahagiaan dan keberhasilan seseorang, yakni di dunia dan di akhirat. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Dan sedikitnya adab dari seseorang, bahkan tidak beradab, itu menunjukkan orang ini bakal sengsara dunia akhirat. Wa mastujriba khairad dunya wal akhirati bimithlil adab. Dan tidaklah kebaikan dunia dan di akhirat itu diraih kecuali dengan adab. Wa mastujliba hirmaniha bimithli qillatil adab. Dan seseorang tidak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat tatkala dia tidak menghiasinya dengan adab. Ini pernyataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian yang terakhir perkataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan kanu idza atau ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila samtihi wa salatihi wa ila halihi thumma akhadhu anhu. Dahulu para salaf tatkala ingin ngambil ilmu dari seseorang, maka dilihat dulu adabnya, akhlaknya. Kalau adabnya baik, maka akan diambil ilmunya. Tapi kalau kurang demikian, maka tidak diambil. Sebagai contoh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini, Bu, jalan ribuan kilo, ratusan bahkan ribuan kilo untuk mencari satu hadis. Ternyata sampai rumahnya, rumah orang yang punya hadis ini, dan ini kita tutup ya. Sampai rumah ini udah di depan rumah nih, di pekarangan rumah, cuman Imam Bukhari masih sembunyi, belum terlihat dari orang. Dia lagi mainan dengan kucing. Bermain dengan kucing, bercandaan dengan kucing. Jadi dia memanggil kucing. Jadi di tangannya dia seolah-olah kayak ada makanan. Kalau bahasanya kita push ke sini. Kan kucing kan biasanya kalau di diiming-iming sesuatu mendekat. Ya, akhirnya kucing itu mendekat, begitu mendekat dibuka tangannya, ternyata tangannya kosong. Ini kan bohong kan? Walaupun bercanda kepada hewan dalam Imam Bukhari yang sudah jalan ratusan kilo bahkan ribuan dari Madinah menuju ke Syam ini atau ke Baghdad, karena masalah ini beliau nggak jadi ngambil hadis dari orang tersebut, balik lagi putar balik. Tuh lihat pentingnya masalah adab dan akhlak. Ini kalau kita praktekkan kayak gini, wah sudah nggak ada yang ngajar ilmu agama ini, ya. Karena memang berat sekali ini, luar biasa. Sama-sama kita bersungguh-sungguh agar bisa berakhlak
mulia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengaplikasikan amalan akhirat kita ya dengan akhlak mulia, di antaranya dari Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ini sekilas sebenarnya muqaddimah dari kitab dan judul yang kita bahas, urgensi masalah adab dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala alam. Jika sebelum ditutup, jika ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Nah, ini mikrofonnya nggak usah, fadhal. Cara bagus pertanyaannya. Cara menguatkan agar kita berakhlak mulia, atau bahasa lain, apa saja sih tips-tips agar kita bisa berakhlak mulia? Sebentar. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dengan belajar dari ilmu agama, bagaimana Islam ya memperhatikan masalah adab, ya bagaimana adab-adab Islam, tentunya dengan belajar dulu. Makanya kita bahas kitab adab ini agar kita sama-sama tahu bagaimana sih adab Islam, karena harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kita amalkan. Yang ketiga adalah cari teman dan lingkungan yang baik. Karena terkadang kita agamanya ini sudah dapat yang baik, cuman terbawa sama teman yang tidak baik. Sampai ada ustadz, saya sih menghindar terus sama orang ini. Kenapa? Kalau setiap kumpul sama dia pasti gibahin orang. Ya, makanya ibu-ibu harus pintar memilih siapa kawan saya. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung temannya. Kalau temannya baik, ya kurang lebih dia juga seperti itu. Tapi kalau temannya buruk, kurang lebih seperti itu. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Karena itu akan mempengaruhi kualitas agama seseorang. Makanya Abu Thalib gak jadi masuk surga karena ada teman buruk, Abu Jahal. Nabi udah mentalkinkan la ilaha illallah, gak jadi. Kenapa? Ada gertakan Abu Jahal. Akhirnya dia masuk neraka disebabkan karena Abu Jahal kan. Maka penting sekali untuk memilih teman. Memilih apa bahasa sekarang baiknya, circle. Lingkarannya Anda ini di mana? Itu akan menentukan Anda bisa baik atau bisa buruk. Kemudian yang terakhir, berdoa pada Allah agar selalu diberikan akhlakul karimah. Karena Allah lah yang menganugerahkan akhlak yang mulia. Itu singkatan dari pertanyaan dari Barakallahu fiik. Ada lagi yang bertanya? Ini sebelum kajian. Oh, Masya Allah, sudah disediakan ya. Ini ada pertanyaan, bolehkah kita menjadikan suatu amalan sebagai patokan dalam diri kita? Contohnya, misal dalam keseharian kita selalu mengamalkan zikir pagi petang, tapi ketika kita sedang tidak mengamalkannya, maka akan terjadi efek buruk pada fisik dan mental kita di hari itu juga. Jadi seperti ini, apakah boleh kita meyakini amalan yang tidak kita kerjakan akan menjadi bala atau bahaya pada diri kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Ini tidak benar. Tidak benar. Tidak semua. Karena kita pertama harus memahami konsep takdir dulu, ya. Segala apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan segala apa yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak akan terjadi. Ini wajib untuk kita pahami. Allah sudah menetapkannya ataukah tidak. Yang jelas kita diperintahkan untuk berikhtiar.
semampu kita. Ya, adapun nanti yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kalau kita meninggalkan zikir petang nanti bakal kayak gini, bakal kayak gitu. Naam, kita khawatir, tapi tidak semua musibah atau kejadian efek buruk disebabkan karena kita misalkan meninggalkan pagi dan petang. Bisa jadi ada orang yang baca zikir pagi dan petang kena musibah juga. Bisa jadi. Ya, sebagai bentuk pelajaran. Bukan, lihat Nabi ini kurang apa? Nabi ini kurang apa tapi kena sihir. Nabi kurang zikir nggak? Zikirnya paling kenceng. Iya apa tidak? Insya Allah zikir pagi dan sore nggak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW. Al-Quran ada di dada beliau, tapi kena sihir. Siapa yang menyihir? Yahudi. Iya apa tidak? Nah, kata para ulama ada hikmah. Kenapa Nabi terkena sihir? Untuk mengajarkan kepada umat, kalau Nabi saja bisa kena, manusia, seorang Rasul, ya, maka yang lain pun juga perlu hati-hati. Kita hanya bisa berikhtiar saja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari omongan kita ini bukan berarti kita meremehkan zikir pagi dan petang, tapi ingin membantah jangan sampai setiap ada musibah ini diakibatkan karena ini. Bisa dipahami? Tapi tetap kita berikhtiar, pagi petang kita baca, zikir setelah sholat kita baca, ayat kursi ketika mau tidur kita baca, ikhtiar. Adapun hasil Allah yang menentukan. Bisa dipahami? Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Satu kali lagi kalau ada. Ada lagi? Kita cukupkan saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum atas beberapa perkataan atau yang tidak layak atau kesalahan, semoga dimaafkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.